Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang sadar, ya, sadar atau kesadaran, conscious. Baik, di dalam membahas kesadaran ini ada banyak versi, ya. Kalau kita tanya pada Pak Dokter, maka sadar itu ya tidak pingsan gitu kan, sadar itu ya tidak tidur gitu. Nah, banyak hal lah ya yang berkaitan tentang sadar. Karena di sini adalah kuliah psikologi Islam, tentunya saya akan menyampaikan kesadaran dari sisi Islam. Artinya kesadaran yang kita bahas di sini adalah kesadaran akan endingnya atau puncaknya adalah kesadaran ruhaniah atau kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di dalam diri manusia ini ada 3 unsur yang sudah sering kita kenal, yaitu unsur pertama adalah jasad, unsur kedua adalah nafs, dan unsur ketiga adalah ruh. Ya. Jadi ada jasad, ada nafs, dan ada ruh. Baik, ini merupakan tingkatan kesadaran. Ya, tingkatan kesadaran yang ada di dalam psikologi Islam ini. Baik, tingkatan kesadaran yang pertama adalah jasad. Ya, jasad ini merupakan tingkat kesadaran yang paling dasar. Baik, seperti apa kesadaran jasad itu? Kesadaran jasad adalah kesadaran tentang bahwa saya atau Setio Purwanto ini adalah tubuh ini. Ya, saya adalah tubuh ini. Nah, saya sadar kalau saya berada di sini, saya sedang berada di depan kamera, saya sedang menjelaskan, saya sedang bicara, saya sedang berpikir, saya sedang berasa, saya sedang merasakan sesuatu, saya sedang berpikir sesuatu. Nah, ini adalah sadar jasad. Jadi apa yang dilakukan oleh jasad, saya sadari. Ya, apa yang dilakukan oleh jasad, saya sadari. Sehingga di sini kita melihat ada 2 unsur, ya. Ada yang disadari, ada yang menyadari. Yang disadari apa? Yang disadari adalah jasad. Yang menyadari siapa? Nah, yang menyadari ini adalah nanti nafs ini atau jiwa. Jadi sebenarnya diri kita ini ada unsur yang menyadari, yaitu nafs. Ketika nafs menyadari jasad, maka inilah kesadaran nafs yang paling rendah, paling dasar. Dan inilah yang kebanyakan manusia tanpa kita latih, tanpa kita dia akan sadar dengan dirinya. Tentunya lebih parah lagi kalau dia tidak sadar, kan gitu. Ya, ini sadar yang pada umumnya. Ya, sadar jasad. Ini saya ini jasad. Baik, ini adalah kesadaran jasad. Oke, paham? Sekarang kita akan meningkat pada kesadaran yang lapis kedua atau kesadaran tingkat kedua, yaitu kesadaran nafs. Ya, kesadaran nafs. Ini lebih tinggi daripada kesadaran jasad. Lebih tinggi daripada kesadaran jasad. Jadi ketika nafs itu menyadari nafs, jadi ketika nafs itu menyadari dirinya sendiri, gitu ya. Jadi ketika nafs sudah meningkat kesadarannya, tidak hanya menyadari jasadnya saja, tapi menyadari dirinya. Sehingga ini yang sering saya katakan di dalam istilah-istilah sufi, ya, man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal dirinya, artinya barang siapa yang mengenal nafsnya, yang barang siapa yang menyadari jiwanya, barang siapa yang menyadari nafsnya, maka nanti akan mudah mengenal Tuhannya. Baik,
Di Al-Quran juga disebutkan Fadkur Rabbaka fi nafsika. Artinya apa? Berzikirlah kamu dengan nafsumu. Tidak hanya dengan jasadmu saja, tapi dengan nafsumu juga. Tentunya dengan nafs ini itu kita harus mengenal diri kita. Ya, jadi kalau ini jasad ini adalah kesadaran bahwa nafs itu menyadari jasad. Nah, kalau tingkatan kedua, nafs ini menyadari dirinya sendiri. Nah, jadi menyadari siapa saya sebenarnya itu. Tentunya ini lebih meningkat ya. Tingkat kesadaran seperti ini kesadaran yang meningkat. Baik. Oke, paham ya? Jadi ada tiga tingkat ini. Yang pertama, nafs menyadari jasadnya, kesadaran. Dia sadar bahwa saya adalah jasad. Setelah ini meningkat, maka saya sebenarnya bukan jasad. Saya adalah diri saya yang sendiri. Saya adalah saya yang berkehendak berpikir. Saya yang menyadari saya berpikir. Saya yang menyadari saya sedih. Saya yang menyadari bahwa saya sakit. Saya yang menyadari bahwa saya berada di sini dan saat ini. Nah, itu ketika menjadi kesadaran itu, maka kesadarannya meningkat bahwa saya bukanlah jasad. Tapi saya adalah yang menyadari adanya jasad. Ya, artinya saya adalah nafs. Oke. Sekarang yang terakhir adalah kesadaran ruh. Ya, kesadaran ruh. Baik. Nah, pada kesadaran ruh ini maka nafs hanya menyadari satu eksistensi yang tidak bisa dia kenal. Ya. Jadi ketika kesadaran ruh, karena ruh ini adalah merupakan sesuatu hal yang tidak bisa kita cerna. Bahkan di dalam Quran disebutkan bahwa ruh itu, kesadaran ruh itu adalah kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Nah, benar, memang ketika kita menyadari ruh, maka nafs ini menjadi dirinya nafs ini menjadi fana atau lenyap. Iya. Jadi kalau kita nafs ini meningkat kesadarannya, dia ingin menyadari eksistensi ruh, berarti kan di atasnya ruh, di atasnya nafs, eksistensi ruh ini, maka dia sudah tidak bisa mengenal dirinya sendiri. Jadi fana. Bahasa sebenarnya fana ini adalah keanamiahannya. Baik, kita sudah dulu pernah saya sampaikan bahwa yang namanya nafs, diri, itu secara fitrah harus lepas dari ego. Nah, ketika mengenal ruh, maka nafs ini menjadi fitrah. Apa? Tanpa ego. Baik, ini mungkin penjelasan yang agak sulit dicerna, tapi yang pasti bahwa ketika kita menyadari ruh, maka nafs ini menjadi fana. Ya, ketika kita menyadari tentang Allah, laisa kamitslihi syai'un, maka yang terjadi pada nafs apa? Lenyap, fana. Saya tidak ada, gitu kan? Yang ada hanya Allah. La ilaha illallah. Kalau saya masih ada, berarti kesadarannya masih di sini. Tapi kalau sudah tidak ada la ilaha illallah, maka dia sudah menyadari adanya ruh yang ditiupkan Allah dalam diri kita. Baik. Inilah tingkatan kesadaran dalam Islam, sehingga kita akan paham, benar-benar paham bahwa ternyata memang level kesadaran ini yang harus kita capai adalah level tertinggi, yaitu fana. Ya, ibadah kita fana, keseharian kita fana, atau ego nol. Saya menyebutkan dengan ego nol, ya. Ego nol. Ya.
tetap berperan sebagai orang tua, tapi tidak menggunakan ego orang tua. Tetap berperan sebagai guru, tapi tidak menggunakan ego sebagai guru. Nah, ini nanti terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, penjelasan saya yang cukup singkat ini mudah-mudahan memberikan satu pemahaman baru tentang kesadaran dalam makna psikologi Islam, dan nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari jika kita sudah meningkat dari kesadaran nafs menuju kepada kesadaran ruh. Baik, saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.